Pernahkah kamu merasa lelah bukan karena tubuhmu, tetapi karena hatimu? Kamu bangun setiap hari, melakukan apa yang harus dilakukan, berusaha menjadi orang baik, berusaha sabar, berusaha ikhlas. Namun entah kenapa, hidup tetap terasa berat. Masalah datang satu persatu. DOA Teresa Sepe. Dan di dalam hati muncul satu pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan. Apakah Allah benar-benar mendengarkanku? Jika perasaan itu sedang kamu rasakan sekarang, jangan pergi. Dengarkan sampai selesai. Karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Ada masa dalam hidup di mana seseorang tidak lagi menangis dengan air mata. Ia menangis dengan diam, dengan menarik napas panjang, dengan tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hatinya, ia kelelahan. Kelelahan karena terus berusaha kuat. Kelelahan karena selalu diminta sabar. Kelelahan karena merasa harus tetap beriman meski tidak mengerti rencana Allah. Dan yang paling menyakitkan, kelelahan karena merasa sendirian. Padahal sebenarnya, kamu tidak pernah sendirian. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sedang lelah. Justru seringkali, Allah paling dekat ketika hambanya berada di titik paling rapuh. Namun mengapa terasa begitu sunyi? Mengapa doa terasa menggantung? Mengapa hidup seperti tidak bergerak kemana-mana? Jawabannya bukan karena Allah jauh, tetapi karena Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak bisa kamu lihat. Manusia terbiasa menilai pertolongan dari kecepatan. Jika doa dikabulkan segera, itu pertolongan. Jika tidak, kita menganggapnya penolakan. Padahal dalam Islam, tidak ada doa yang sia-sia. Yang ada hanyalah waktu Allah yang tidak selalu sama dengan keinginan kita. Ketika kamu berdoa dan belum melihat hasilnya, bukan berarti doamu tidak didengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tepat, atau sedang menguatkan hatimu agar mampu menerima apa yang akan datang. Allah Maha mengetahui isi hatimu, bahkan doa yang tidak sempat kamu ucapkan dengan lisan. Doa yang hanya berupa air mata. Doa yang hanya berupa keluhan dalam hati. Doa yang bahkan tidak berbentuk kata. Semuanya sampai kepada Allah. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupakan. Bahwa kelelahan hati bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda bahwa kamu manusia. Para nabi pun pernah merasa lelah, pernah merasa sedih, pernah merasa sendirian. Nabi Muhammad pun pernah berada di masa paling berat dalam hidupnya. Saat orang-orang yang ia cintai meninggal, saat dakwahnya ditolak, saat ia disakiti, dihina, dan dikhianati. Namun justru di masa itulah, Allah mengangkat derajat beliau. Bukan karena beliau tidak lelah, tetapi karena beliau tetap berserah meski lelah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah mengatakan dalam hati,
Aku sudah berusaha semampuku. Sekarang aku titipkan hasilnya kepada Allah. Jika hari ini kamu merasa sudah melakukan segalanya, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah sabar, namun hidup masih terasa berat, mungkin yang Allah inginkan bukan usaha yang lebih keras, tetapi hati yang lebih tenang. Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan. Jika kamu masih mampu bertahan hari ini, itu artinya Allah tahu kamu sanggup. Dan jika kamu merasa hampir tidak sanggup, itu artinya Allah sedang sangat dekat. Karena Allah tidak meninggalkan hamba-Nya di saat terlemah. Allah justru hadir melalui ketenangan kecil, melalui napas yang masih bisa kamu tarik, melalui detak jantung yang masih berdetak. Setiap detik kamu masih hidup. Itu adalah bukti bahwa Allah belum selesai dengan ceritamu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di proses yang tidak nyaman. Dan proses yang tidak nyaman seringkali adalah pintu menuju pertumbuhan yang paling besar. Di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa Allah sering menguji orang yang justru ingin mendekat kepadanya. Dan bagaimana cara menenangkan hati tanpa harus memaksa diri terlihat kuat. Jika hatimu sedang lelah, tetaplah di sini, karena perjalanan ini belum selesai. Ada satu titik dalam hidup ketika hati tidak lagi mampu berpura-pura kuat. Kita tetap bangun setiap pagi, tetap bekerja, tetap tersenyum di depan orang lain. Namun di dalam dada, ada kelelahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan lelah karena tubuh, melainkan lelah karena terlalu lama memendam rasa. Lelah karena terlalu sering berkata, "Tidak apa-apa," padahal hati sedang terluka. Lelah karena berharap, namun kenyataan terus mengecewakan. Pada fase ini, banyak orang mulai bertanya dalam diam, apakah Allah benar-benar melihat perjuanganku? Apakah doaku didengar? Kenapa aku harus melalui semua ini sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Itu bukan tanda iman yang lemah. Itu adalah jeritan hati yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun seringkali, kita justru menyalahkan diri sendiri. Kita merasa kurang sabar. Kita merasa kurang ikhlas. Kita merasa iman kita tidak cukup kuat. Padahal Allah tidak pernah meminta kita menjadi manusia tanpa rasa sakit. Allah tidak menciptakan hati agar selalu tegar tanpa luka. Allah menciptakan hati agar kita kembali kepadanya saat hati itu rapuh. Ketika hidup terasa tidak adil, bukan berarti Allah sedang menjauh. Justru seringkali, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat. Mendekat agar kita berhenti bergantung pada dunia. Mendekat agar kita belajar bersandar hanya kepadanya. Ingatlah satu hal ini. Tidak semua luka perlu dijelaskan kepada manusia. Ada luka yang memang Allah simpan agar hanya kita dan Dia yang tahu. Dan disitulah letak kemuliaannya.
Karena Allah melihat air mata yang jatuh tanpa suara. Allah mendengar doa yang tidak sempat terucap. Allah memahami kelelahan yang bahkan sulit kita jelaskan kepada diri sendiri. Kadang, yang membuat hati semakin lelah bukan masalah itu sendiri, tetapi karena kita terus memaksa diri untuk kuat sendirian. Kita lupa bahwa bersandar kepada Allah bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Jika hari ini kamu merasa sendirian, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkanmu, meski kamu merasa sangat jauh darinya. Allah tidak menunda pertolongan karena Dia lalai. Allah menunda karena Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya menyelesaikan masalahmu, tetapi juga menenangkan hatimu. Terkadang, jawaban doa bukan berupa perubahan keadaan, melainkan perubahan kekuatan di dalam diri. Hati yang tadinya rapuh, perlahan menjadi lebih lapang. Jiwa yang tadinya gelisah, perlahan menjadi lebih tenang. Dan proses itu memang tidak instan. Ia menyakitkan. Ia melelahkan. Namun ia tidak pernah sia-sia. Setiap kesabaran yang kamu tahan hari ini sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat di masa depan. Setiap air mata yang kamu sembunyikan sedang Allah kumpulkan sebagai saksi cintanya kepadamu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Ada yang diuji dengan kehilangan. Ada yang diuji dengan penantian. Ada yang diuji dengan kesepian di tengah keramaian. Semua ujian itu berbeda, tetapi tujuannya sama, agar kita kembali mengingat siapa tempat pulang yang sebenarnya. Jika dunia hari ini terasa berat, jangan memusuhi dunia dengan kebencian. Cukup lepaskan genggamanmu sedikit demi sedikit. Biarkan hatimu tidak terlalu bergantung pada apa yang fana. Karena ketika dunia tidak lagi kamu jadikan sandaran utama, hatimu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan hati yang tenang bagi mereka yang percaya. Percaya bahwa setiap takdir, meski pahit, tetap berada dalam genggaman kasih sayangnya. Mungkin hari ini kamu belum melihat jalan keluar. Mungkin hari ini kamu masih merasa sesak. Namun percayalah, Allah tidak pernah membawa kita sejauh ini untuk kemudian meninggalkan kita. Teruslah bertahan. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah yang menguatkanmu. Dan jika malam ini kamu merasa lelah, izinkan hatimu beristirahat sejenak. Letakkan semua beban di hadapan Allah. Tidak perlu kata-kata yang indah. Cukup kejujuran dari hati yang paling dalam. Karena disitulah ketenangan perlahan akan datang. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu kesadaran yang sama, bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Tidak bisa memaksa hidup selalu sesuai rencana, dan tidak bisa meminta dunia untuk selalu bersikap adil kepada kita.
Namun justru di titik itulah, ketenangan sejati mulai tumbuh. Ketika kamu berhenti melawan takdir dengan amarah. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang berada di luar kendalimu. Ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua penundaan adalah penolakan. Banyak hal dalam hidup yang Allah ambil bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih menyakitkan di masa depan. Mungkin hari ini kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai. Mungkin kamu kehilangan arah, semangat, atau bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Namun percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Hanya saja, penggantian itu seringkali tidak langsung terlihat. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang perlahan, dalam bentuk hati yang lebih lapang, dalam bentuk jiwa yang lebih dewasa dan kuat. Jika selama ini kamu merasa lelah karena terus berharap kepada manusia, maka inilah saatnya kamu mengistirahatkan hatimu, bukan dengan menyerah pada hidup, tetapi dengan berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah tetap melangkah meski hati gemetar. Tetap berdoa meski belum melihat jawaban. Tetap percaya meski jalan terasa gelap. Dan percayalah, Allah sangat dekat dengan hamba yang hatinya remuk namun tetap berharap. Tidak ada doa yang benar-benar sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Tidak ada rasa sakit yang Allah biarkan tanpa tujuan. Semua sedang membentukmu, menjadikanmu pribadi yang lebih lembut hatinya, lebih kuat imannya, lebih bijak dalam memandang hidup. Jika hari ini kamu masih berjuang dalam diam, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu sedang belajar bertahan dengan cara yang paling mulia. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang, melihat semua luka yang pernah kamu lalui, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih ya Allah, ternyata aku sanggup melewati semuanya." Saat itu, kamu akan menyadari satu hal penting, bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, tetapi dari hati yang yakin bahwa Allah selalu membersamainya. Jika video ini sampai ke hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri, bahwa kamu tidak harus kuat setiap saat, bahwa kamu boleh lelah, bahwa kamu boleh menangis, asal kamu tidak berhenti kembali kepadanya. Sekarang, tarik napas perlahan, tenangkan hatimu sejenak, dan bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku percaya pada-Mu." Karena ketika hati mulai jujur kepada Allah, disitulah proses penyembuhan dimulai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang mungkin sedang berjuang dalam diam seperti dirimu. Karena bisa jadi, video ini adalah jawaban dari doa mereka.
Dan jika kamu ingin terus mendapatkan renungan yang menenangkan jiwa, yang menemani langkahmu saat hati terasa berat, jangan lupa untuk berlangganan dan tetap bersama kami. Kita belajar bersama, kita sembuh bersama, dan kita kembali kepada Allah bersama. Semoga Allah menenangkan hatimu. Semoga Allah menguatkan langkahmu. Dan semoga kamu selalu menemukan cahaya, bahkan di saat hidup terasa paling gelap. Amin.